Masa MHM dengan kita bayar 400 600 kok kualitasnya kayak gini. Cari siapa kayunya ini? 600.000 baru begini pelayanannya. Pakai uang rakyat ini MHM. APBD 2,5 M dengan anggaran total yang disupport sama pemerintah mungkin 1/10 dari dukungan pemerintah kota juga, dari sponsor-sponsor yang terlibat. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan yang terjadi. Bahwa MHM 2026 ini Kak, kalau Anda bisa gambarkan melalui satu kata atau satu kalimat. Maaf. Respect. Mau bagaimana? Dah. Apa di? Saatnya bilang kamu kelas. Hey, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Fenomena lari dan kemudian eventnya besar, menggaung luar biasa se-Indonesia. Apalagi kalau bukan Makassar Half Marathon yang sudah tiap tahun dilaksanakan. Cuman baru kali ini kita mau berani undang CEO-nya langsung datang ngobrol bersama kita. Ada beberapa isu, ada pro dan kontra, ada ya biasalah netizen yang coba. Alhamdulillah beliau mau datang untuk bisa menjelaskan secara clear, karena perlu kita juga persilakan sebagai hak jawab agar kemudian besok wajah Makassar, reputasi Makassar sebagai penyelenggara untuk lari tetap terbaik dan tentunya tetap menyenangkan untuk semua kalangan. Langsung tidak usah lama-lama, saya present ke Kandaku. Beliau orang yang sangat luar biasa, punya semangat untuk kemudian mengembangkan sebuah tren atau lifestyle atau olahraga, yaitu Makassar Half Marathon. Dan langsung kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, tumbuh indah di sebuah taman. Sungguh senang rasanya hati. Sudah datang CEO MHM Kakak Ki Hari Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Rija. Saya culiki dulu dari rest line ini Kak. Gak apa-apa. Aduh Kak, selamat dulu Kak pelaksanaan MHM 2026 sukses luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah, di doa-doa banyak orang Kak ya. Iya. Alhamdulillah. Dan saya agak-agak emosi sedikit Kak. Kenapa emosi? Karena isi templateku semuanya MHM. Kayaknya temanku semua ikut MHM ini. Jadi saya tinggal menikmati saja Kak. Masya Allah sih dari saya pantau sudah H+4 ini masih trending sampai masih ada Kak uploadan dan sebagainya. Apa penyebabnya itu Kak Di? Kurang tahu juga. Mungkin nanti kita ulas di sini kan? Kita ulas. Tapi di balik pelaksanaan MHM ini Kak juga memang ada polemik-polemik, terutama beberapa hari sebelum pelaksanaan terkait dengan respect lah, soal antrian yang lama dan panjang. Panitia nggak siap ini. Ada yang kemudian dapat bede kayak kantong plastik ada yang kayak Indomaret Oh pasti. ini Kakak Ki Hari Ramadan akan kita sapa Kak Ai. Teman-teman Ranas pada tahu segala macam. Kak, sebelum masuk ke isu itu Kak, ini MHM Makassar Marathon ini pertama kali dilaksanakan tahun berapa Kak? Kalau dari sejarah event lari di Makassar sebenarnya sudah mungkin sudah ada dari 2013. Tapi 2013. Saya tidak tahu apakah event ini masih nyambung dengan MHM. Oke. Dengar-dengar dari beberapa senior kemarin juga di 2017 itu event lari ini yang namanya berganti-ganti itu akhirnya dibalik ke Pemkot Makassar. 2019 sempat terlaksana lagi setelah pandemi, lalu vakum. Terakhir muncul lagi 2022. Nah, di 2022 itu kami panitianya yang sekarang kita restorasi. Jadi secara branding, kemasan dan lain-lain itu pokoknya kita betul-betul kita berangkat dengan nama kota. Makassar Half Marathon. Wow. Di 2022 kan? 2022. Sempat saya ditawarkan untuk buat namanya Makassar Marathon. Cuman dari hasil survei singkat waktu itu jadi terus terang saya butuh waktu sekitar 3 bulan dulu untuk menyelam. Jadi saya memastikan jadi saya domisili di Jakarta. Terus saya tapi anak Makassar Ki? Asli Makassar. Itu jangan sampai juga ada ini Kak toh. Saya Sopeng. Itu Ogi Sopeng, toh Sopeng pale. Bapak Sopeng Mama Pangkep. Wah, sulsel banget ini. Terus saya akhirnya yang namanya event lari tidak bisa kita eksekusi asal-asal. Asal-asal kali. Jadi saya menyelam dulu 3 bulan. Makanya di 2022 itu kalau tidak salah MHM itu di bulan Oktober. Bulan Oktober. Yang mestinya diadakan di pertengahan tahun. Jadi saya menyelam, saya minta izin dulu. Sama waktu itu kan saya diminta sama pemerintah kota juga. Jadi saya izin, saya menyelam dulu, saya belajar dulu. Terus terang 3 bulan itu belum cukup.
Tapi hanya waktu itu yang ada. Hanya waktu itu yang ada. Oke, Jadi saya pelajari event ini butuh apa, standarisasinya seperti apa. Yang jelas waktu itu saya bilang, saya kalau mau buat event, saya tidak mau event ini cuma menjadi sekedar satu kali diadakan and then orang lupa. Saya mau event ini menjadi legasinya Kota Makassar. Memang niat saya pribadi waktu itu, ini kita harus punya ini. Karena di luar Sulawesi kan sudah ramai kan, di Bali, Jakarta, di Bandung. Masa Makassar tidak punya? Disitulah asbabun nuzulnya penyebabnya kemudian acara MHM ini terlaksana. Ternyata tidak serta-merta langsung begitu, ada proses di dalamnya. Ada proses belajar. Nah, apa yang Anda temukan dalam proses belajar itu, Kak? MHM harus punya, Makassar punya legasi kegiatan Makassar Marathon. Apa yang membedakan maraton ini, hub maraton ini dibanding kota-kota lain yang kita sebut tadi, Bali, Jogja, Jakarta? Mungkin paling gampang kalau orang awam lihat itu paling gampang identitasnya dulu. Identitas kayak. Jadi dari identitas, dari branding, visual dan lain-lain itu dulu. Itu dulu saya rapikan. Ketika itu sudah rapi, baru saya masuk ke teknis pelaksanaan. Terus tahap-tahapan melaksanakan event ini. Jadi pre-event, event day dan post-event itu ada. Komplit gitu tadi. Jadi itu yang membedakan lah dengan yang lain. Jadi mungkin MHM waktu 2022 ini saya baru mulai kampanyenya. Jadi kampanyenya MHM ini kalau orang lihat kan mestinya pada saat hari haji. Padahal sebenarnya MHM ini eventnya itu panjang Kak ya. Eventnya itu kampanyenya itu panjang. Kak. Sehingga saya lihat orang war tiket ya. Habis begitu Kak. 2026 ini 12.450 pelari nih. Iya. 450 itu khusus kit dash anak-anak. Dan baru ada di tahun ini. Kenapa sampai ada ide itu Kak, anak-anak itu? Itu sebenarnya masukan dari Ibu Wali. Ibu Melinda. Oke. Jadi di tahun lalu tuh saya di H-7 masalahnya. Ditelepon. Bisa tidak ada kategori anak-anak? Bu, izin. Saya bikinkan kita, tapi jangan satu minggu lagi nih masalahnya. Saya bikinkan kita tahun depan. Iya. Akhirnya bisa. Tapi begitu kita bikin, ya memang niatnya kami panitia ini bukan bikin event fundraise atau fun run. Memang kita bikin event race. Begitu Kak, seserius itu gitu. Race Kak ya. Wah, luar biasa. Kak, saya langsung tidak sabar saya ini Kak. Langsung masuk ke story. Dari sekian banyak kelebihannya MHM, brandingnya mantap, dan saya pun juga akhirnya termotivasi Kak. Mau Kak ikut tahun depan? Siap. Satu nama kasih masuk, memang nama aku Kasan Rizal Jamal yang lari. Nanti saya sambut di gate tahun begitu depan. Wah, luar biasa. 10 kamu dulu kan tadi? Iya, siap. Ada polemik yang sedikit agak mencederai, dan tidak hanya acaranya Kak, tapi nama Makassarnya Kodong. Dan saya sempat komen di beberapa akun-akun dan sebagainya. Pasti menurut saya ini ada sesuatu yang mungkin luput dari panitia atau mungkin pelaksananya. Sampai-sampai Pak Wali juga dimention. Itu masalah apa istilahnya Kak? Respect Kak ya. Masalah respect, masalah di kemasan respect apa segala macam. Masa MHM dengan kita bayar 400 600 kok kualitasnya kayak gini dan sebagainya. Di kesempatan ini Kak, time is yours. Kita jelaskan sebenarnya apa yang terjadi, kenapa sampai begitu Kodong. Gagaknya lagi rompinya panitia. Sponsor itu Kak. Itu gimana Kak Tabe? Jadi mungkin di kesempatan ini saya pertama-tama saya minta maaf dulu. Saya selaku mewakili seluruh panitia MHM yang bertugas di hari H, saya mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya lah. Luar biasa. Soalnya memang itu adalah ada kesalahan mitigasi pada saat pelaksanaan. Jadi sebenarnya tujuan kita itu, ini saya tidak mengeneralisasi yang namanya UMKM. Saya tidak mengeneralisasi ini, tapi di satu sisi kita mau beberapa vendor itu memang dari sini. Ternyata secara presentasi memang pada saat pitching bagus. Tapi ternyata pada saat pelaksanaan mungkin ya, kalau saya mungkin mengurus dari hulu ke hilir soal MHM, tapi mungkin di situ kita ada miss. Bocor di situ. Jadi menurut info sampai di hari keberapa itu ready. Ternyata kenyataannya harus kita terus terang, saya saat itu berada di pinggir jalan Pantai Losari. Saya terima report. Dan saya sudah bilang sama panitia, tolong
tolong ditahan dulu. Tolong ditahan sampai barangnya betul-betul masuk semua. Jangan sampai ini yang menjadi cacatnya, istilahnya cacatnya. Oke. Cuman pertimbangan lain dari rekan saya, partner saya, race director Ibu Rita. Oke. Kita tidak bisa nahan yang namanya proses pengambilan respect. Oke. Ya sudah, kita telan saja. Ya mau tidak mau, saya minta maaf kepada semua peserta, tapi mungkin saya kurang tahu juga ya. Akhirnya kita lepas dengan istilahnya kantong darurat nih. Kantong darurat. Spoonbound itu. Spoonbound ya. Jadi kan esensi dari event lari sebenarnya kan mungkin kalau kita lihat di luar negeri orang datang ambil respect, orang bayar jutaan rupiah cuma dapat nomor bib. Cuman itu bedanya di Indonesia. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang kecewa dengan bentuk respect, insya Allah kita akan selesaikan secepatnya. Oke. Hari ini insya Allah ada pengumuman di MHM mengenai, hari ini Kak ya? Ya kita kirim semua. Jadi kita bikin baru, kita kirim semua ke alamat masing-masing. Tambah biaya Ki berarti. Tidak apa-apa. Itu resiko. Itu resiko. Bukan resiko, ini pelayanannya kita. Servis. Sama peserta servis. Karena kita sudah salah. Tidak ada artinya itu uang. Iya deh. Dibanding kan pelari itu begini, Bang Rizal. Siap. Ada tipe pelari rekreasional yang memang semua itu mereka anggap kayak ini loh kenang-kenangan. Oke. Tipe pelari pertama ini ya. Banyak lah orang. Banyak kayak oke. Ya, jadi di situ tuh saya sendiri ada rasa emosional di situ ketika orang menganggap bahwa sebuah tas ini begitu berarti gitu loh. Tas ini berarti, jersey ini berarti. Iya Kak. Dan di situ wujud tanggung jawab saya untuk orang cukup senang dengan hal kecil itu. Baik. Sementara pelari ini ada yang istilahnya baku gea di dunia maya. Saya lari tidak perlu tote bag, saya perlu bib, saya perlu ini. Tapi kan di satu sisi ada pelari juga yang memang mereka mengoleksi gitu loh. Ini kenang-kenangan. Dan rasanya gimana ya, saya lihat ada orang mengoleksi gitu tuh kayak saya harus saya harus tanggung jawab untuk ini. Maksudnya kita semua harus tanggung jawab. Benar. Itu sisi emosionalnya yang kita dan itu tidak salah Kak menurut? Tidak salah. Wajar tahu. Wajar. Iya. Ada mungkin yang dari jauh-jauh, ada yang mereka datang dari mana gitu. Berbelas-belas jam perjalanan. Benar. Ya kan pasti kecewa, pasti. Kemarin yang agak ribut itu dari Papua Kak. Iya. Saya dari Papua ini jauh-jauh. Ada dari Papua. Iya, cuma dapatnya begini, antrinya lama lagi dan tidak ada kejelasan. Iya. Jadi tetap ada dua sisi di situ. Ada satu sisi pelari yang tidak menganggap sama sekali respect, yang ujung-ujungnya mereka akan taruh di dapur, di lacinya, di mana somewhere. Tapi ada satu sisi pelari memang yang menghargai hal-hal kecil seperti itu. Bahkan ada pelari tidak butuh jersey kok. Dia bayar berapapun ya. Bukan berarti maksudnya dia kayak apa ya, kayak financial freedom, freedom. Maksudnya orang-orang biasa aja, tapi dia memang tidak peduli dengan jersey, dia tidak peduli dengan respect. Yang dia peduli adalah pada saat hari H. Bagaimana teknis pelaksanaan race-nya dan lain-lain. Tapi kan di satu sisi ada yang harus kita akomodir juga. Ini orang-orang yang mempunyai emosional lebih terhadap memorabilia MHM. Tapi kalau secara jumlah Kak, yang mana paling banyak pelarinya MHM itu, yang memorabilia atau yang penting kita race sampai finish selamat atau gimana Kak? Dari 12.400-an. Tidak bisa kita bandingkan secara angka. Karena ini menyangkut perasaan. Perasaan kayak emosi ini kayak. Emosi ini. Mungkin ada juga memang yang sudahlah. Tapi tetap saya yakin di lubuk hatinya yang terdalam itu pasti ada kekecewaan. Sekalipun kita tutupi dengan hal yang lain ya. Dan Anda secara gentle menyampaikan permintaan maaf. Iya, saya minta maaf ini sama rekan-rekan pelari, terutama yang ikut Makassar Marathon semua. Dalam waktu dekat kita akan kirim semua itu. Anda komitmen ini Kak? Saya komitmen. Ini direkam loh Kak? Rekam. Jejak digital. Iya. Anda pastikan semua sampai. Saya pastikan hari ini ada pengumuman. Ini hal-hal drama seperti ini itu sudah sering terjadi di MHM. Benar. Drama paling banyak itu 2024. Apa itu Kak? Kalau kita ikuti program itu banyak lah flashback. 2023 ada yang namanya kita bilang kasus podium. Podium. Kasus podium. Jadi ada beberapa pelari bisa saya bilang masih teman juga. Sekalipun sekarang saya mungkin agak di Bombe misalnya. Oke, anak Makassar. Di Makassar.
Jadi mungkin beliau ini kurang membaca yang namanya rules and regulation. Di mana-mana peraturan race itu kita memang mengambil dari PB Pasi. Jadi ada aturan lah. Ada aturan ya. Waktu itu beliau ikut, dia ambil kelas 5K Open. Dia juara podium 3 kalau tidak salah. Podium 3. Lalu di podium nasional kategori 5K nasional itu juara 1 5K nasional catatan waktunya lebih cepat daripada catatan waktu podium 1 Open. Otomatis si nasional ini promote menurut aturan atletik. Nah, promote, ketika dia promote, otomatis teman saya ini turun ke 4, tidak jadi dapat podium. Protes. Satu komunitas. Bukan satu orang kayak. Bukan satu komunitas. Nah, protes terhadap hasil race pun itu ada aturannya. Kalau tidak salah kita datang, kita ambil form untuk komplain, protes terhadap hasil podium, kita diverifikasi dulu bahwa kita betul pemenang. Salah satu dari beberapa podiumnya MHM. Setelah diverifikasi kita isi form protes. Lalu kita ada yang namanya deposit. Deposit sejumlah uang. Dan itu sudah jelas aturannya. Aturan dunia, Pak. Oh, begitu, Pak ya. Iya. Kalau tidak salah $100 deh. Lumayan juga kan? Iya, Tapi itu kan cuman uang jaminan. Jadi apabila persidangan sudah selesai segala macam, misalnya beliau menang atau nanti uangnya kita kembalikan. Karena kan yang menentukan pemenang atau siapa itu bukan catatan waktu, bukan cuma catatan waktunya. Kita di MHM itu ada namanya juri. Dari PB Pasi. Jadi semuanya punya juri, ada juri hakim. Jadi semuanya transparan ini kayak. Tidak ada yang kayak permainan. Tidak ada. Pengaturan skor. Tidak ada. Oh, tidak ada kayak. Dan semua orang bisa melihat dan menilai. Semua orang bisa melihat. Baik. Nah, itu terjadi drama-drama itu sampai yang protes ini upload lah di sosial media. Dia nge-tag semua, termasuk Alia Rohali detek, termasuk media-media lari. Itu kan termasuk namanya pencemaran nama baik akhirnya. Karena yang kena dampaknya kan tidak cuma MHM. Ada Dispora di situ. Benar. Ya udah kita proses hukum. Luar biasa. 2023. Iya. Pernah juga masalah kayak medali kayak begitu kayak? 2024 itu masalah chaos di tenda refreshment. Benar. Jadi banyak peserta yang mungkin kurang paham. Yang namanya finisher itu dikhususkan untuk kategori half marathon. Terus banyak juga peserta yang asal ambil. Bukan, saya tidak menyalahkan peserta sih waktu itu. Ada oknum sih. Ada oknum di situ yang istilah saya tidak bisa sebut. Ada oknum di situ yang akhirnya membuat hitung-hitungan matriks dari jersey maupun medali finisher waktu itu. Akhirnya kita minus. Tapi itu langsung kita antisipasi. Sudah terjadi, ada beberapa keributan di panggung. Akhirnya saya masuk. Saya diwakili teman saya Edo Budiman waktu itu. Edo, dan Coach Agung seperti biasa. Dan teman-teman panitia yang lain. Kita hadapi orang. Lalu ya sudah, kita tanggulangi seperti apa. Akhirnya kita sama mungkin kejadiannya dengan kita kirim. Luar biasa. Kalau kemarin juga mengenai jersey ukuran tidak sesuai tahu dengan yang didaftarkan. Nah, begini Om Rijal. Kalau itu saya bisa sedikit berkelit mungkin. Kenapa tahu? Jadi di MHM ini kira-kira sebulan sebelum pelaksanaan, memang kita masih buka yang namanya registrasi. Tapi orang-orang yang mendaftar pada saat sebulan sebelum registrasi itu sudah tidak bisa memilih size. Nah, apa tertulis di situ, Kak? All size. Nah, jadi mungkin karena terus terang sisa jersey itu masih banyak. Masih banyak, Kak? Iya. Setelah kita hitung-hitung apa segala macam, jadi kita telusuri, kita selidiki. Jadi memang ada oknum lagi yang mestinya istilahnya free slot ini. Ada beberapa lah kita bagi free slot lah untuk jadi orang-orang yang dapat free slot ini ada sedikit permainan dengan petugas yang kita percayakan. Disitulah kita kecolongan di situ. Dan itu perlu memang kita jelaskan secara baik-baik ini karena kesannya MHM ini dikelola oleh IO yang tidak profesional.
baru belajar dan sebagainya. Bahkan dicari siapa KIO-nya ini. Iya. Dan sebagainya. Ada lagi yang komen, Kak, deh betul-betul sekarang nih biar mau lari bayar. Nah, 600.000 baru begini pelayanannya. Ini bagaimana tanggung jawabnya? Ya gitulah. kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ya sudahlah, maksudnya Iya. orang-orang yang ngomong hitung-hitungan seperti itu. Iya. Mas, saya perlu jelaskan juga cara menghitung mungkin kali. Oke, ini menarik jadi dibongkar ini. Iya. Kalau kita bandingkan uang 600.000 dengan apa yang didapatkan, mungkin salah satunya adalah jersey sama apa goodie bag itu. Goodie bag ya. Ya sudah, goodie bag jangan hitung. Jersey mau. Jersey lah aja, oke. Jersey sekarang kalau jersey lokal itu rata-rata 200-300 ribu kan. Wih. Ya. 200-300 ribu. Terus ya kebetulan tahun ini kita kerjasama dengan brand Volt and Fast. Oke. Itu lokal. Oke. Nasional, brand nasional. Brand sih, nasional. brand nasional. Asli Indonesia. Oke. Ya kalau kita lihat di pasar itu dengan jersey harganya rata-rata 200-300 ribu. 200.000. Belum kan item-item yang lain yang ada di lomba kayak itu kan kita akhirnya bagi istilahnya kita bagi cost per kontak lah. Betul. Kalau kita hitung-hitung kasarnya saja satu pelari itu membutuhkan biaya sekitar 2 juta. Satu pelari. Kali 12.000. Anda mau bilang Kak Ai bahwa 600.000 itu tidak ada artinya? Bukan tidak ada artinya. Apa Kak? 200.000 adalah biaya komitmennya pelari. Itu biaya komitmen. Benar di. Kalau kita kasih gratis bisa kita kasih gratis, tapi apakah mereka akan datang pada saat hari H? Iya tahu. Itu biaya komitmen. Biaya komitmen namanya, Dik. Tapi di dalam komitmen itu sudah termasuk item-item seperti jersey, fasilitas yang mereka dapat. Oke. Bahkan semua biaya yang ada di MHM ini kalau kita bagi ke situ sebenarnya masih kurang. Masih kurang Kak, Dik. Makanya di situ yang namanya MHM kita masih membutuhkan namanya sponsor. Telkomsel ini ya Kak ya. Ya alhamdulillah. Bahkan menjadi satu paket dengan nama kegiatan. Iya, Telkomsel ini willing untuk menjadi titling sponsor. Masuk barang itu Kak ya. Masuk. Bukan dalam artian ini ya, kalau secara value, mungkin dibanding dengan RAB yang kita punya. Iya. Belum. Iya. Belum Kak ya? Belum menutupi. Oke. Tapi dengan apa yang Telkomsel berikan kepada kami, kayak misalnya ada yang namanya layanan live streaming. Jadi kemarin kita event, kita race day 2 hari itu kita ada live streamingnya. 5G ini kan. Jadi pakai aplikasi Maxstream itu. Oke, Maxstream. Kita ini baru kali ini di Makassar ada liputan live streaming. Ini keren luar biasa. Itu luar biasa sih maksudnya dukungan dari Telkomsel. Selain itu juga pakai layanan internet jaringan selama di venue. Itu stabil kan tidak ada masalah. Jadi orang bisa langsung real time update. Iya. Luar biasa. Tapi kamu kan bertanya, kan ada quality control ini Kak? Kenapa kita percayakan pada SDM yang kemudian bisa akhirnya tadi kita bilang kecolongan sama orang yang kita percaya dan sebagainya. Tidak ada yang betul-betul memastikan bahwa amanah barang ini bisa diandalkan. Takutnya namanya kemudian kita Kak sebagai pelaksana. Bagaimana ya saya menjelaskan sebenarnya? Mungkin kalau kita podcast minggu depan saya bisa buka ini Bang. Oh begitu Kak? Oke nanti kita. Nah, begini. Jadi begini Bang Rizal. Kita rata-rata sebagian besar panitia itu domisilinya tidak di Makassar. Oke. Jadi memang ada panitia yang kita amanahkan untuk menghandle hal-hal yang sifatnya di Makassar. Oke. Kira-kira begitu Ji. Anda mau bilang bahwa orang Makassar tidak kompeten? Bukan tidak kompeten. Apa Kak? Mungkin bukan saya tidak mengeneralisasi orang Makassar. Oke. Disclaimer dulu Kak ya. Disclaimer dulu, saya tidak mengeneralisasi orang Makassar. Saya tidak berdomisili di sini. Beberapa panitia yang lain yang sifatnya mungkin bagian part untuk QC itu tidak berada di Makassar pada saat itu. Iya. Jadi mungkin kayak soal logistik itu kita baru datangkan sebulan sebelum hari H. Oke. Kabarnya oke. Oke, aman. Ready kan dah. Pokoknya hari ini masuk segini. Tapi memang sudah ada info-info bahwa kayak mungkin masuknya dicicil. Oke. Jadi hari H akan standby segini. Jadi kita masuknya cicil. Baik. Per hari kita akan masukin 2.000. Kenyataannya tidak seperti itu. Oke, begitu kali. Tiba-tiba masuk. Kualitasnya juga. Iya. Subhanallah.
Sakit hatiku Begitu Kak Di. Lur, saya tidak bisa bayangkan stres teh ini Kak sebelum hari ya. Makan juga Kak Di, ada yang tidur tak Kak? Hampir 3 hari saya tidak tidur. Untuk pikirkan ini Bukan cuma pikir, maksudnya saya ya di samping satu sisi itu maksudnya kita sudah backup dulu yang namanya komplain sudah kita terima dulu. Kita terima semua komplain. Terus untuk urusan PR memang ada bagiannya dari MHM. Jadi waktu itu mungkin saya sudah terlalu stres dan sudah terlalu banyak yang saya harus urus lah waktu itu. Jadi memang ada teman-teman di bagian PR-nya MHM itu yang membantu untuk di bagian sosial media. Sempat ada kritikan sama saya kemarin. H+3 kok baru muncul, katanya Shirin Apache. Siapa yang bilang itu? Adalah. Ya sudah saya bilang, saya minta maaf saya sama dia, mau media apa? Memang saya munculnya H+3 di sosmed. Di sosmed. Ada komplain gak dari pemerintah, Pak Wali misalnya? Ada jelas. Pak Wali bilang apa Kak? Dan saya sudah pikir, maksudnya dengan kejadian seperti ini yang kena bukan MHM, yang kena bukan cuman panitia, bukan cuma MHM. Ini satu kota Makassar. Satu kota. Bahkan sponsor betul, pun betul. Ikut terlibat. Ikut dibawa-bawa. jadi. Pak Wali komplainnya apa Kak? Jam 12 malam sudah ditelepon. Sebelum res subuh ini. Sebelum hari. Jadi Sabtu dini hari. Kan perasaan beliau juga ada acara di Kendari. Iya. Tiba-tiba ada juga hadir di sini. Saya terus terang marah besar Pak Wali waktu itu. Ya saya cuma bilang kita sudah melakukan antisipasi Pak, dan kita sudah umumkan juga di sosial media untuk penanggulangannya nanti seperti apa. Kita berjanji akan mengirimkan barang-barang itu. Terus kalau soal jersey itu terus terang memang ada oknum yang bermain di situ. Karena kita masih ada sisa loh jersey. Masa sampai sekarang nggak? Sampai sekarang. Berarti ada yang menukar-nukar. Tidak sesuai matriks lah. Betul. Nah ini juga sebuah kritikan juga buat media-media yang ini penting ini. Buat media-media yang banyak memviralkan MHM. Kayak tidak ada yang benar-benarnya ini event. Iya, salah betul Miki. Salah. Nggak ada baiknya. Enggak, ya mungkin itu menjadi kritikan buat kita juga ya. Tapi maksudnya sejatinya yang namanya jurnalistik ini kalau saya bisa mengkritik. Boleh. Kalian memberitakan hal-hal, ya istilahnya hal-hal negatifnya MHM pada saat kejadian. Kenapa kalian tidak pernah memberitakan MHM pada saat penanggulangannya? Benar tawa. Iya tidak. Benar. Tidak fair buat kita ketika media-media ini yang katanya media viral, media apa semua, istilahnya tidak ada yang baik. Iya, betul tawa. Bahkan ada satu media memberitakan bahwa ada peserta yang memotong antrian masuk ke gate. Betul. Jadi ada bagian hari H bagian barricade terbuka, dibuka barikade agar peserta bisa masuk. Tidak masalah itu. Terus masalahnya di mana kalau itu terbuka? Selama dia tidak setelah gate masuknya. Ya memang dia masuk sebelum gate ya tidak masalah. Mau dia masuk lewat celah manapun tidak ada masalah. Tidak harus dari belakang. Ketika ada celah ya itu keuntungan buat dia. Ada celah dia bisa masuk, ya sudah masuk lewat situ. Dan itu tidak cuma di MHM, di Bali, di Jakarta. Demikian juga adanya. Ada celah kita masuk. Saya berapa kali ikut race, saya begitu kok. Baik. Ketika ada celah kita masuk. Bahkan di beberapa race itu ada aturan namanya pen A, B, C. Jadi itu dibagi berdasarkan pace atau kecepatan. Bahkan ada yang ya kayak saya begini mestinya berada di pen D atau pen E, saya bisa masuk di pen B. And it's okay? It's okay. No problem kayak? No problem. Selama ya maksudnya orang pada saat di line up besar itu tidak ada urus-urusan orang. Tidak ada urusan urus diri sendiri. Betul. Targetku segini saya harus. Dia tahu ada luar biasa. Yang salah satu saya akui dari MHM ini Kak, mitigasi ketika kemudian ada trouble di lintasan, ada yang pingsan, ada mungkin yang muntah dan sebagainya. Saya lihat beberapa postingan, keren kita karena melibatkan semua. Alhamdulillah. Petugas-petugas medik, marshal itu betul-betul tahun ini bikin saya kami panitia terutama itu kayak terharu sekali. Saya saja nonton kan dah hadir kayak ini Kak, tapi kerennya tuh Masya Allah sih semua luar biasa. Kalau ada 1000 jempol kok saya kasih kepada mereka tim medik, tim marshal tahun ini dan panitia yang lainnya. Luar biasa. Biasa karena itu bagian daripada yang kita memang kita jaga betul baik sepatu ada hal-hal yang dan tidak yang terjadi. Paling saya salut, paling saya berterima kasih sekali tahun ini kita tahu masyarakat Makassar. Kenapa Kak?
ada kota di Indonesia yang katanya ramah. Oke. Yang katanya orangnya santun, Oke. halus. Oke. Kita memang di Indonesia itu Makassar itu terkenal orangnya kasar-kasar ini. Iya. Kalau bicara besar suaranya Iya. apa segala macam. Tapi hampir tidak ada komplain soal klakson di rute. Wih. Selama peserta half Lari, marathon kemarin. Bahkan yang tahun ini yang bikin saya salut juga dan Iya. sampai saya merinding lihat itu Iya, kayak Kak. masyarakat yang tadinya ada di, kita kan share the road Oh iya, istilahnya. betul. Masyarakat yang ada di Car Free Day yang mungkin tadinya mereka sibuk dengan aktivitinya masing-masing dengan ada senam, ada zumba, ya memang masih ada, tapi lebih banyak sekarang orang turun cheering. Wih. Dia cheering ini Dia pelari-pelari. sambut Jadi juga. kayak apa yang ya saya pribadi cita-citakan di tahun 2022 ketika saya konsep ini bareng, saya mau sekali ini Makassar bisa seperti di luar negeri gitu loh. Pelari-pelari ini datang, mereka spending di sini. Betul. Jadi istilahnya mereka dianggap seperti pahlawan. Betul. pahlawannya kota ini gitu loh. Betul. Mereka datang menghasilkan sesuatu di kota ini. Betul. Jadi itu saya salut sekali. Bahkan ini secara random cek, ada beberapa teman-teman yang ke tempat makan atau ke kafe atau kemana, itu mungkin mereka tidak secara resmi as official sponsor atau official supporting MHM, tapi ada beberapa teman-teman itu yang datang, teman dari Jakarta. Bang, tadi aku dari kafe ini, terus kita dikasih kayak bingkisan kue 1 bungkus. Terus ditanya, kenapa kok dikasih itu? Katanya ini gratis, katanya untuk semua peserta MHM yang datang kafe ini dapat. Padahal area kafenya tuh jauh dari venue loh. Anggaplah venue di daerah pantai, ya dia di area sini Petarani. Itu sampai segitu. Ada beberapa tempat makan atau kafe yang kasih gratis, Kak. Iya, kayak kue 1 bungkus. Dan mereka tuh dapat rame-rame. Kayak semacam inilah, kayak ini. Kayak di luar negeri kan begitu. Kalau ketika jangankan ke kafe atau tempat makan. Kalau tempat makan kita pakai medali, kita sudah kamu sudah maraton, kamu kita kasih diskon. Itu di luar negeri. Bahkan kita jalan di pinggir jalan, saya pakai medali. Di hari itu orang banyak yang tepuk tangan. Kalian hebat gitu. Nah itu di Makassar sudah mulai seperti sudah mulai itu. Tuh, Kak. Bahkan di kota lain mungkin tidak segitu-gitunya, Ji. Dan Anda bangga akan hal itu, Kak? Saya bangga sekali sama orang Makassar soal itu. Kayak luar biasa sih di Makassar. Dan ini mungkin yang tidak banyak orang tahu, Kak, di media, dan Anda sampaikan di tempat ini. Bahkan sampai ke taksi online. Masa sih, Kak? Jadi saya iseng-iseng naik taksi online, saya tanya. Dia bilang memang macet. Memang itu macet itu sudah pasti, Pak. Tapi kita dapat orderan sampai sebanyak ini tuh tidak sering. Mungkin setahun sekali. Betul. Hotel. Kalau hotel sudah pasti, Mi. Yang saya salut ini sama kayak UMKM, kafe-kafe, tempat makan itu yang mereka willing untuk ngasih sesuatu kepada pelari-pelari ini. Tidak cuma pelari dari Makassar, dari luar kota juga bisa merasakan gitu. Betul. Jadi orang-orang dari luar kota yang experience hal ini, itu kan jadi PR gratisnya kita. Betul. Mereka pulang ke Jakarta, pulang ke Balikpapan, pulang ke mana, mereka cerita. Makassar. Mereka upload di media sosial. Benar. Ini yang namanya itu kayak sering kita bilang multiplier effect, betul. Jadi ada value yang tidak bisa kita hitung dengan uang. Benar. Dan semoga ini bertahanlah hospitality-nya anak-anak Makassar, warga Makassar menyambut tamu-tamu kita. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah habit yang bagus. Tapi kalau saya, Kak, kenapa, Kak, sekarang ini budaya lari semakin hari semakin tahun ini memang fokus karena kesehatan atau ini menjadi lifestyle atau untuk validasi aja, Kak, dan sebagainya? Sebenarnya menurut pengamatan, Tak? Kalau pengamatanku, saya lari sudah dari tahun 2014. 2013 atau 2014 itu saya sudah mulai lari, tapi saya tidak pernah ikut event. Saya main di beberapa komunitas dari tahun 2014. Semua komunitas saya itu pelari maraton. Komunitas, Kak, ya? Iya, bahkan bukan pelari maraton, ada pelari ultra, ada ya rata-rata mereka finisher World Major Marathon lah. Saya sendiri tidak pernah ikut event lari dan saya selalu disuruh lari. Ikut pelari kok. Ikut ke event lari. Kayak saya kasusnya ini, Kak. Di Jakarta ya waktu itu. Terus saya mungkin sebego-begonya saya bilang, enggak usah saya ikut event lari. Saya bikin nanti event lari. Saya ngomong itu waktu itu, saya ingat sekali. Jangan bisa ikut lari. Saya bikin eventnya.
ya kejadian ya, Kejadian. alhamdulillah mungkin ada malaikat lewat. Betul jaminkan. Ya kalau saya lihat sih berawal dari banyak faktor. Ada faktor FOMO. Oke, FOMO. Ada faktor memang orang-orang yang mau memperbaiki kualitas hidup. Kualitas hidup. Oke. Itu yang saya alami. Oke. Tapi kualitas hidupku terus terang lagi naik turun ini. Oke. Buktinya tahun ini saya naik 11 kilo. Yang punya event lari naik 11 kilo. Saya tipenya ini Pak, kalau saya lapar, kalau saya stres saya makan. Oh itu. Lapar tidak lapar saya makan. Oke. Nah itu apalagi dengan kesibukan menghandle MHM ya, hampir tidak ada waktuku untuk lari. Iya. Stres makan. Beda sekali dengan tahun lalu. Tahun lalu itu ya ideal lah. Iya. Bisa dibilang ideal. Ya itu salah satu deh. FOMO. Jadi ada yang FOMO, tapi FOMO-nya tidak apa-apa, orang FOMO positif. Iya, oke. Terus ada yang memang memperbaiki kualitas hidup, ada yang memang menjadikan lifestyle. Mungkin dari dua ini dulu deh. Iya, betul. Ketika FOMO mereka atau memperbaiki kualitas hidup, mereka melakukan latihan, mereka lari segala macam, akhirnya menjadi lifestyle. Oke. Ketika menjadi lifestyle ya seperti sekarang. Betul. Dan memang salah satu cita-citanya event ini Makassar Half Marathon ini sebenarnya dari dulu kita konsepkan kita mau MHM ini menjadi mempunyai ekosistem. Baik. Jadi jadi tidak cuma pelari di dalam itu banyak elemen-elemen yang terlibat. Baik. Fotografer lah apa segala. Jadi kita punya ekosistem sendiri. Oke. Dan ini yang membedakan MHM dengan event-event lari yang ada di luar yang besar-besar. Major event Indonesia. Kalau major event Indonesia yang lain mungkin berawal dari corporate, perusahaan minuman lah atau bank atau apa. Sedangkan MHM ini sendiri berawal dari bisa dibilang tongkrongan. Kita ini panitia-panitianya ini bisa. Kita bikin Makassar gini. Tapi memang rata-rata isi tongkrongan itu pelari-pelari. Jadi dari komunitas obrolan sederhana tongkrongan akhirnya menjadi sebuah ide yang bisa dilaksanakan. Awalnya itu memang MHM setiap tahun kita perbaiki itu semua input dari komunitas yang ada di Makassar. Mereka mau apa? Jadi setiap tahun dulu itu kita bikin kayak kalau di rapat dengar pendapat RDPM. Tapi pelari. Kok mau apa maunya? Gitu. Saya mau begini, kita komunitasnya mau begini. Kita wujudkan. Itu bentuk komitmen bentuk kemudian atensi kepada habit sekarang masyarakat yang lari dan sebagainya. Dan memang saya lihat juga keren dan memang perputaran ekonomi kah hotel-hotel semua. Menelpon temanku, Kak Rizal bantu dulu ya teman GM hotel. Mau ke apa? Peserta MHM kak? Kurang ajar kau memang ini karena 1 bulan lalu orang sudah booking. Kau ini 1 minggu mami baru mau cari hotel. Full semua dekat venue no hope me. Nah, harap. Iya, mana mami kesama kita tambah saja pun GM bilang tidak bisa. Udah, ada orang diusir tidak bahaya. Tenda-tenda mesti di sini. Luar biasa. Kak, ini juga Kak yang polemik akhirnya. Pakai uang rakyat ini MHM, APBD 2,5 M, pelayanan begini-begini. Ini bagaimana sebenarnya kerjasama dengan pemerintah Kak? Ya, 2,5 M ini banyak, sedikit sekali itu Kak Rizal. Atau kalau begini Bang Rizal, kalau kita bandingkan dengan Jakarta International Marathon yang ada di Jakarta mungkin dengan anggaran total yang disupport sama pemerintah mungkin 1/10-nya Ji. Dan yang perlu saya tekankan di sini bahwa penggunaan uang APBD itu 100% akan diserap kembali. Jadi tidak ada 1% pun masuk ke panitia. Karena kan tidak mungkin dong. Karena sudah ada peruntukannya Pak. Jadi dengan anggaran 2,5 itu kan ada item-item. Yang harus kita penuhi di situ. Kayak pengadaan medis apa segala kan balik lagi. Balik ke situ. Jadi sama sekali tidak masuk ke kantong panitia. Tidak masuk ke kantong panitia, tapi membantu mengurangi anggaran produksi dari MHM. Jadi sudah ada itemnya, tidak bisa diapa-apain. Baik. Tenda segini. Iya. Dan itu kembali ke masyarakat sendiri, pemerintah sendiri yang kelola dan sebagainya. Dan menurut memang tidak ada masalah MHM ini dibiayai oleh APBD. Karena ada juga beberapa anggota dewan yang tidak suka, protes. Besar sekali tuh 2,5 M hanya untuk lari-lari saja. Mungkin Bapak belum lari waktu itu ya.
Coba kita dulu lari, Pak. Tiba dewan. Begitu nih. Tidak. Kalau dia protes itu haknya. Wajar ya. Wajar. Oke, bentuk pengawasan Wajar. Kak. Bentuk Oke. pengawasan. Oke. Tapi coba kita dulu lari. Coba kita dulu lari di mungkin perlu kita undang tahu Kak. Oh, Mau iya. tahun depan. Toh, biar sama-sama Kak lari biar mi. Iya. Itu Tommy teman lariku lah. Kalau perlu sore ini. Itulah kira-kira Kak. Begitu kira-kira. Jadi iya. ada soal apa? Awal-awal soal yang banyak berada di media. Iya, viral juga itu Kak. Itu Iya. haknya. Oke. Haknya orang. Iya. Terserah. Tapi itu bisa kita pertanggungjawabkan Kak ya. Bisa saya pertanggungjawabkan. Oke. Kalau kita lihat Jakarta dengan Jakarta International Marathon. Siap. Bah. Apa itu ketika disebutkan angkanya? Iya. Begitu Kak deh. Ngeri. Oh, luar biasa. Terus Kak ini Kak, ini bagian-bagian akhir Kak yang saya mau ini. Kalau misalnya, apakah sebenarnya itu indikator bahwa MHM ini sukses? Jumlah pesertanya yang banyak kah? Experience-nya kemudian peserta yang kemudian memorable atau apa indikator sebuah acara lari itu sukses? Paling tidak untuk MHM Kak. Kalau Pesertanya bertambah terus atau gimana? bukan kalau dari peserta juga sih, Pak. Iya. Jadi sebenarnya indikator bahwa sebuah event lari ini sukses. Salah satunya banyak sekali. Banyak. Tapi mungkin salah Yang- satu yang paling penting adalah semua peserta dengan selamat berhasil sampai di garis finish yang sesungguhnya. Oh, ada yang tidak, ada finish yang tidak. Yang di pantai itu bukan garis finish yang sesungguhnya. Garis finish sesungguhnya itu di rumahnya masing-masing. Jadi dia finish dengan selamat. Betul, begitu filosofinya Iya. Kak Di. Makanya kita MHM itu selalu kasih yang namanya training program selama 16 week. 16 week itu kita umumkan. Menu begitu Kak. Menu kita kasih menu. Menu Menu. ini dibuat sama yang namanya Coach Agung Gantar. Beliau ini adalah ketua kepelatihan PB Pasi. Menu apa nih, Kak? Atletik. Menu makanan, menu latihan? Menu latihan. Menu latihan. Dan ini bisa dikonsultasikan langsung dengan coach lokal kita di Makassar. Setiap hari Kamis dan hari Minggu beliau tuh ada di situ. Jadi peserta yang mau tanya, coach, menu ini artinya apa? Menu ini. Silakan. Itu wujud tanggung jawab kita terhadap peserta yang ragu-ragu untuk ambil kategori 10K, kategori half marathon. Betul. Ambil saja. Oke. Jalani menunya latihan. Di situ kan garansi finish strong. Itu sudah diracik sedemikian rupa. Insya Allah kalau kita jalani menunya, kita dengar kata coachnya finish strong. Penting disiplin kok. Buktinya di Makassar, saya bisa bilang tahun ini gila sih namanya pelari kencang itu. Ada istilahnya sub 2. Sub 2 itu berarti under 2 jam. Oke. Tahun lalu under 2 jam di kategori half marathon itu ada sekitar 300 atau 400 orang. Banyak. Tahun ini 743 orang berada di sub 2. Di bawah 2 jam itu Kak. Di bawah 2 jam half marathon. Rata-rata di 1:30, 1:20 pokoknya dari 1 jam pemenang juara satu kan 1 jam 8 menit. Nah, dari 1 jam 8 menit sampai 1 jam 51 menit itu Jumlahnya 743 orang berada di zona itu. Aman semua juga. Aman. Pulang jika di rumahnya. Finish ketawa-ketawa. Saya berarti ya itu adalah contoh orang-orang yang berkomitmen untuk latihan. Betul. Jadi hasil dari latihan mereka selama 16 week terbukti di race day. Betul Kak. Kalau begitu Kak, kalau memang 2027 insya Allah MHM masih ada Kak, insya Allah. Doakan Mas aja kuat. Oh, iya. Karena saya ingin pesertanya salah satunya Kak. Ya maksudnya tahun ini kita akan banyak evaluasi dulu. Nah. Mengenai 2027 kalau memang masih dipercaya masih kuat lah. Iya, masih kuat. Insya Allah kita lakukan. Kalau begitu akan kita evaluasi. Kalau dari 2026 ke 2007 ada kita mengevaluasi 3 saja Kak. Apa yang perlu kita evaluasi dari event MAM 2026 ini yang kira-kira insya Allah tidak terjadi lagi di 2027. Evaluasi 3 poin yang paling penting. 3 poin ya. Pelari ini sudah lagi-lagi nonton kita ini Kak, supaya kemudian ada yang kecewa kemarin ini walaupun mungkin tidak disuarakan, tapi paling tidak dia dengar komitmen ini Kak. 3 yang perlu dievaluasi di event lari selanjutnya. Mungkin akan banyak di area produksi dan logistik ya. Produksi dan logistik itu mungkin kita akan perketat di situ. Oke. Jadi mungkin betul-betul petugas yang sudah kita training, bahkan kalau perlu petugas yang netral yang kita datangkan dari Jakarta memang khusus untuk berada di situ. Yang lain pasti kita akan tingkatkan juga sih. Jadi saya mau sebut poinnya 3 belum kebayang kali. Tapi itu yang paling penting produksi. Produksian, logistik Kak ya. Logistik dan produksi sih. Itu Kak, paling banyak PR sih. Oke. Kalau yang teknis-teknis Kak kayak race apa segala macam. Kalau race ya kita lihat saja dari ulasan para pelari betul. Mungkin beberapa sudah cukup puas dengan hal itu, tapi
pokoknya tiap tahun kita coba tingkatkan lah. Iya, betul. Tahun ini kita bekerja sama dengan polisi, share the road, kita tutup jalan. Misalnya ada beberapa, ada 10 titik jalan misalnya. Oke. Ya, tahun depan kita coba di 12. Pelan-pelan kita edukasi masyarakat untuk. Kemarin sempat saya lihat sih ada postingannya Pak Aco bahwa dia memberikan masukan bahwa mungkin tahun depan perlu di atensi juga bahwa lintasan yang dipakai itu jangan ditutup semua, kasih juga space untuk publik, kan itu milik publik. Iya, jadi memang itu ada masukan itu Kak, kita di terima. MHM ini pelan-pelan kita edukasi soal itu. Jadi kita tidak pernah tutup full jalan, kecuali di beberapa titik memang kita diizinkan. Jadi kita share the road karena masyarakat juga punya kepentingan lain. Benar. Yang punya kendaraan apa segala macam. Jadi memang kita tidak pernah tutup full. Jadi kita sistem kanaling. Jadi pelan-pelan kita jadi semakin banyak dukungan dari masyarakat, makin semakin enak juga kita komunikasinya. Benar. Kita tetap izin kok ke masyarakat Makassar. Masyarakat Makassar. Kalau keberatan ya sudah jangan. Betul. Tentu dengan aturan-aturan juga Kak ya. Iya. Kita ini Kak. Kalau boleh menangkap memori yang paling penting dalam MHM 2026 ini Kak, yang penting ditangkap oleh para runner sebagai masyarakat, bahwa MHM 2026 ini Kak, kalau Anda bisa gambarkan melalui satu kata atau satu kalimat, apa yang terlintas dari seorang Kakak Ai ini sebagai CEO MHM? Satu kata atau satu kalimat. Maaf. Respect Kakak Ai. Maaf. Kerennya acara itu Kak, tapi yang kita bilang maaf. Mau bagaimana? Merendah sekali. Harus gini, maaf. Harus maaf. Sebagus apapun acara pasti ada cacat. Apalagi cacatnya seperti kemarin, saya bisa dibilang cacat itu. Merasa bersalah sekali Kak. Dah. Apa di? saya tidak bisa bayangkan ke apa yang kita rasa, tetapi hancur kali. Iya. Tapi ya sudahlah. Ya sudahlah bagi saya, tapi tidak sudahlah bagi peserta. Betul. Kita akan komitmen itu Kak ya. Anak Makassar gitu Kak. Sirina Pacet. Kita pegang komitmen itu. Mari sama-sama jaga nama Makassar Kak. Dan teman-teman, insya Allah teman-teman media, saya sebagai creator, kita support supaya Makassar tetap ini. Karena kita senang kalau datang banyak orang di Makassar Kak. Iya. Banyak teman-teman. Masih ada ini tamu sampai hari Minggu. Sampai hari ini masih ada. Ada sampai hari Minggu. Yang sampai extend terus sampai hari Minggu. Saya bilang, habis semua kau sudah makan. Pulang Pak Go. Luar biasa. Last but not least Kak. Apa yang kita mau sampaikan kepada seluruh warga Kota Makassar yang sudah bagian daripada mensupport kegiatan Makassar Half Marathon, mungkin kepada runners, khususnya mungkin kepada pemerintah, dalam hal ini mungkin wali kota, agar biasa kegiatan ini terus mendapat support, menjadi atensi utama, agar kemudian bisa mengangkat nama baik Makassar di mata nasional, bahkan mungkin di mata dunia. Mungkin dari kejadian yang kemarin, pasti saya ulang terus ini. Pasti saya minta maaf yang sebesar-besarnya buat para pelari ya. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya Makassar Marathon. Terus terang seperti saudara saya bilang ya, Edo Budiman, dia bilang tidak ada yang namanya Superman, ada yang namanya super team. Jadi Makassar Marathon bisa menjadi seperti sekarang itu berkat dukungan dari seluruh pihak, yang satu tim lah kita. Makanya bisa terjadi MHM seperti sekarang, mungkin dari dukungan pemerintah kota juga, dari sponsor-sponsor yang terlibat. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan yang terjadi. Insya Allah kalau saya dikasih kesempatan lagi untuk buat MHM di tahun depan, kita balas semua itu. Amin. Kita balas itu Kak ya. Saya pegang itu Kak ya. Iya, karena saya ada peserta nanti salah satu, insya Allah panjang umur, sehat selalu. Siap, amin. Semoga panjang umur juga, kita bisa masih ketemu di MHM 2027. Amin. Kak Ai, masih banyak yang saya mau ngobrol, tapi tentu kita biarkan dulu tanggapan dari netizen seperti apa. Mudah-mudahan sehat selalu Kak. Amin. Jangki Kapo Kak. Iya, siap Kak. Ketemu di Gate. Amin. Kita jemput di Gate. Tetap Jangki berhenti cintai Makassar, cintai Indonesia. Tetap jaga kesehatan, dan teman-teman semua tahu pasti dari obrolan ini ada mungkin yang kurang sependapat, kurang setuju. Silakan tulis di kolom komentar, dan insya Allah Kakak Ai adalah orang yang transparan, responsif, dan bisa memberikan respect kepada semua yang memiliki hak untuk berpendapat demi kebaikan Makassar, MHM dan seluruh komunitas lari yang ada. Kalau begitu saya tutup melalui sebuah pantun, makan jalang kote, makan panada, enak dimakan bersama kawan. Kalau mau lari suasana berbeda, ikut MHM 2027 tahun depan. Oke. Saatnya bilang kamu kelas. Thank you guys. Masya Allah.